Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga, subtema yang pertama, tema yang kedua, masih menyayangi tumbuhan dan hewan. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, unsur-unsur dalam dongeng. Hari kemarin kita sudah membahas tentang dongeng. Pada pagi hari ini kita akan membahas unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng itu apa saja? Jadi yang ada di dalam dongeng itu apa saja? Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh ini orang atau hewan atau tumbuhan yang menjadi peran di dalam dongeng itu. Atau para pelaku yang ada dalam dongeng. Yang kedua yaitu watak. Sifat atau karakter tokoh dalam dongeng. Kemarin kalau di dongeng bawang merah, bawang putih itu ada sifat atau karakter yang mempunyai sifat baik dan mempunyai sifat buruk. Bawang putih mempunyai sifat yang baik, bawang merah mempunyai sifat yang jahat atau buruk. Yang ketiga yaitu latar, tempat, waktu atau suasana dalam dongeng. Kalau di Malin Kundang itu tempatnya berbeda-beda. Ada di lautan, ada di dalam rumah, ada di perahu atau kapal. Yang keempat yaitu alur, rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jadi alur atau rangkaian peristiwa dalam dongeng itu harus berurutan, biar dongeng itu mudah untuk difahami atau dimengerti. Yang kelima amanat. Amanat itu pesan. Pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Kalau cerita Malin Kundang itu dongengnya atau amanatnya, pesannya itu kita harus menghormati orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Walaupun nanti kita suatu saat jadi orang kaya, orang yang sukses, tapi jangan lupa, tapi kita tidak boleh melupakan kebaikan orang tua. Bacalah dongeng berikut. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku akan diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Ia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak memenuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian dirimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, pesan dalam dongeng yang tertulis di asal mula pohon buah kelapa apa? Coba nanti dikerjakan. Yang pelajaran kedua yaitu matematika. Sifat komutatif pada penjumlahan. Tugas matematika.
seperti hari kemarin. Jadi ini sifatnya masih pertukaran, tetapi komutatif dalam penjumlahan. Ya, kita lanjut materi yang ketiga yaitu SPDB. Nah, anak-anakku, kita kembali membahas tentang irama dan nada dalam lagu anak. Setiap lagu memiliki irama, anak-anakku. Yang pertama yaitu di dalam lagu ada bunyi tinggi dan bunyi rendah. Yang kedua, bunyi dengan tinggi tertentu disebut nada. Nada-nada dirangkai menjadi melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Ini contoh daripada nada dapat disusun menjadi tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi nada tersebut. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.